Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar kembali di tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran ke-5. Oleh karena itu, buka bukumu halaman 117, kita belajar bersama-sama. Simak penjelasan berikut ini. Pernahkah kalian bermain api unggun? Ternyata berada dekat api unggun seperti ini dapat membantu menghangatkan tubuh. Rasanya menyenangkan karena dapat mengatasi hawa dingin ketika malam hari. Mengapa bisa begitu? Bagaimana bisa panas dari api unggun itu dapat kita rasakan meskipun kita berjarak dari sumber api itu? Sepertinya jika kita semakin dekat ke sumber api, pasti kita akan merasa kepanasan, bukan? Sebelumnya, kita telah belajar tentang konduksi dan konveksi. Sepertinya apa yang kalian alami saat di depan api unggun bukan contoh dari kedua cara perpindahan kalor itu. Mungkin ada cara perpindahan kalor yang lain. Mari kita baca bacaan yang ada di buku tema 6 halaman 118. Perpindahan kalor secara radiasi. Bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantar secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Dapatkah kamu memberi contoh lainnya perambatan kalor secara radiasi? Ketika kamu dan teman-temanmu pergi berkemah ke pegunungan, udara di pegunungan sangat dingin. Untuk menghangatkan badan, kamu perlu membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas seperti ini dikatakan secara radiasi. Pernahkah kamu pergi keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam, badanmu akan terasa panas. Hal ini disebabkan warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Benda-benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih dan berkilap. Sebaliknya, pada malam hari, orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan baju putih. Tahukah kamu mengapa hal ini dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena pakaian yang berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan tubuh. Untuk menambah pemahaman kalian tentang bacaan yang kita baca tadi, buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf di dalam bacaan. Gunakan tabel berikut untuk menuliskannya. Gunakanlah kalimat yang lengkap dan kata-kata baku yang tepat. Mari kita kerjakan bersama-sama. Paragraf pertama, hal-hal penting dalam bacaan. 1. Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara di dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. 2. Kalor dari matahari tidak dapat menghantar secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa. 3. Kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Paragraf kedua. Hal-hal penting. 1. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Ketika berkemah ke pegunungan, maka untuk menghangatkan badan diperlukan api unggun. 3. Panas api unggun berpindah secara radiasi. Paragraf ketiga. Hal-hal penting dalam bacaan. 1. Ketika keluar rumah pada siang hari menggunakan baju hitam, badan akan terasa panas. 2. Warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. 3. Pada malam hari,
Orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang menggunakan baju putih karena pakaian warna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan tubuh. Nah, semakin paham kalian tentang apa isi bacaan yang kita baca tadi? Sekarang, berdasarkan pengalamanmu terhadap bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang dimaksud dengan perpindahan panas secara radiasi? Jawabnya adalah proses perpindahan panas yang tidak memerlukan zat perantara. Nomor 2, apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konveksi? Jawabnya adalah perbedaannya jika perpindahan panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara, sedangkan perpindahan panas secara konveksi memerlukan zat perantara. Nomor 3, apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konveksi? Jawabnya adalah perbedaannya, panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara, sedangkan konduksi memerlukan zat perantara seperti logam. Nomor 4, jelaskan paling sedikit 3 contoh perpindahan panas secara radiasi yang kamu ketahui. Jawabannya adalah terasa panas di dekat api unggun, terasa panas di dekat api kompor, dan panas matahari. Sekarang, coba tuliskan terkait pemahamanmu terhadap bacaan di atas secara lengkap dalam bentuk satu paragraf. Seperti contoh di bawah. Kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Benda-benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih dan mengkilap. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.